Gak punya Allah yang ajaib seperti Engkau. Terima kasih Elohim. Yeshua HaMashiach. Ruach HaKodesh. Engkau setia dalam segala keadaan. Mari Bapa, mari Bapa. Terima kasih buat sore ini Tuhan. Kami tahu kami awalnya dari Engkau. Untuk Engkau dan bagi kemuliaan nama-Mu selama-lamanya. Kami mau Tuhan Kau terus masuk, lindungi, lingkupi, serbu peluk dalam cinta-Mu. Kami tidak mau pisah dengan Engkau. Kami mau ada terus di hadapan-Mu. Kami mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari berbicara Tuhan. Mari bicara Bapa. Kami berdoa supaya Roh-Mu menguasai. Supaya Roh-Mu mencengkeram. Supaya Roh-Mu Tuhan yang terus memimpin kami. Menghadapi tahun depan 2023. Biar hidup kami ini jadi terang dan garam. Penuh kemuliaan. Dibawa dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Terima kasih. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin, amin, amin. Shalom. Saudara sekali lagi terima kasih. Kalau hari ini saudara ada bersama-sama untuk berdiri buat Indonesia. Saudara mungkin beberapa orang yang belum dapat. Saudara menurut yang saya dengar masih ada beberapa sisa. Tadi saya juga bawa beberapa sisa kain. Saudara kalau saudara nanti saya nggak janji semua dapat. Tetapi kalau ada beberapa yang saudara mau dan kemudian saudara berkata saya mau minta, saudara bisa minta. Saudara dan saya berusaha ya, kalau masih ada saudara ya, akan memberikan kepada saudara. Saudara bilang apa? Ini kain apa? Ini tidak ada ajaibnya. Ini bukan kain saudara yang sakti, tidak ada. Tapi hari itu saudara Tuhan bilang begini, tahun depan bukan tahun yang mudah. Tahun depan ada tahun yang sangat banyak tantangan. Tahun depan tahun di mana kita harus jalan lebih kuat dengan Tuhan. Dan Tuhan bilang siapa yang mau berdiri buat Indonesia. Tuhan bilang kasih sebuah kain. Dan bisa ditempel di baju, ditaruh di mana saja. Tapi tujuannya mengingatkan saudara bahwa waktunya berdiri buat Indonesia. Jadi kain yang saya pakai dan beberapa orang pakai. Saudara itu bukan kain sakti, tidak ada saktinya sama sekali. Tetapi kain itu cuma untuk mengingatkan kita. Bahwa waktunya seperti pilar. Makanya gambarnya pilar saudara. Berdiri buat Indonesia. Saya berharap setiap saudara jangan lupa tiap hari doakan Indonesia. Deklarasi. Saudara tiap hari angkat tanganmu. Saudara minta berkat dengan luar biasa. Saudara juga di kain ini ada gambar mahkota. Yang artinya Tuhan mau berkata tahun depan hiduplah di dalam kerajaan Allah. Jangan keluar. Karena di dalam kerajaan Allah pasti ada jaminan. Saudara di dalam gambarnya juga ada sayap. Bicara berkata tahun depan pakai sayap iman. Pakai sayap penyembahan. Pakai sayap keilahian. Tahun depan jangan bicara normal-normal saja. Tetapi saudara harus bangkit dan sangat intim dengan Tuhan. Saudara itu gabungan dari tulisan-tulisan. Dan di dalamnya ada nama-nama Tuhan. Saudara sebutkan saja tahun depan nama Tuhan. Kalau bisa setiap hari. Maka nama itu akan bekerja dengan luar biasa. Saudara di situ ada malaikat. Di situ ada perjanjian. Di situ ada karakter Kristus. Ada senjata-senjata. Dan saya berdoa saudara aktifkan. Saudara saya memberi contoh pelan-pelan. Saya berharap saudara menangkap.
Saudara, yang pertama adalah nama Tuhan. Ya, di dalam ini ada nama Tuhan banyak sekali. Hari itu saudara, saya ketemu dengan seorang pemulung. Pada waktu itu COVID. Dan dia bilang begini sama saya, Bu, kami ini gak boleh lagi masuk Monas. Terus bagaimana? Dia bilang kami selama 20 tahun lebih hidup dari mulung di Monas. Dan mengambil setiap saudara ya, plastik, botol saudara di Monas. Dan saya bilang, ya mau gimana, Monas ditutup karena pandemik. Terus saya bilang gini, Pak, dia padahal bukan agama Kristen. Saya bilang gini, bisa gak Bapak percaya bahwa dia Yehovah Jireh? Terus dia bilang, Yehovah Jireh itu apa, Bu? Artinya Allah yang menyediakan. Saya bilang, Bapak kalau mau percaya sama saya, coba teriak Yehovah Jireh. Dia ikutin, Yehovah Jireh. Ya nanti ya besok kalau menghadapi apapun, tidak ada beras, tidak ada apapun yang Bapak perlu, tidak ada uang. Bapak bilang gini, Tuhan Yehovah Jireh. Tuhan Yehovah Jireh. Tuhan Yehovah Jireh. Itu aja Pak. Ya, saudara, hari itu saya berkata begini, kita nggak bisa kok berharap sama manusia. Saya hari ini kasih, tetapi saya tahu seminggu habis. Tapi kalau Bapak ya, ini beras yang saya kasih, Bapak tumpang tangan. Bilang Yehovah Jireh. Dan bilang Tuhan Yesus, ini tidak akan habis sebelum saya dapat yang baru. Bapak akan lihat keajaiban. Saudara, dan dia pulang. Saudara, dan 2 bulan, 3 bulan kemudian dia nongol lagi. Dan ke tempat saya dan dia tunjukkan saudara. Dia tunjukkan foto. Saudara, dia bilang gini, seumur hidupku saya tidak punya persediaan seperti ini. Saya bilang, ini apa Pak? Saudara, di rumahnya difotoin ada 2 karung beras. Ada mie instan itu bertumbuk-tumbuk mungkin 5. Saudara, belum ada kalengan. Saudara, ada segala macam. Saudara, saya nanya ini apa Pak? Nah itulah Bu. Habis saya teriak Yehovah Jireh, selalu ada keajaiban. Dia cerita saudara, dia tuh teriak-teriak dari pagi cuma gini, Yehovah Jireh Tuhan Yesus, Yehovah Jireh Tuhan Yesus. Saudara, bayangin saudara, mobil presiden lewat di depan dia. Berhenti, kerak, mundur. Terus kemudian dia kaget, RI 1. Pak Jokowi keluar ketawa. Bilang sama pengawalnya, buka kasih. Saudara, dibuka di bagasinya. Saudara, ada 2 pak. Saudara, dos isinya macam-macam dikeluarin dikasih ke dia. Udah jalan lagi. Dia bilang, coba Bu. Saya ini berkali-kali teriak Yehovah Jireh, Yehovah Jireh. Saya jalan. Bisa ketemu tempat pelang gede. Hari ini pembagian sembako buat warga ini. Saya ini bukan warga itu. Dan begitu saya lewat, saya dipanggil. Dan dia bilang gini, Pak, saya bukan warga sini Pak. Saya juga nggak daftar. Gak apa-apa. Ini ambil aja pulang sana. Dan dia bilang itu kejadian day by day. Setiap kali dia teriak Yehovah Jireh. Saudara, dia bilang saya sangat percaya. Nama itu nama yang berkuasa. Saudara, itu mengaktifkan, gampang kan? Tidak ada dari saudara yang perlu susah-susah. Saudara kalau nanti baca, saudara aktifkan, teriak saja. Kalau di situ ditulis gembala yang baik, teriak aja. Gembala yang baik, gembala yang baik. Akan terjadi sesuatu. Tapi saudara, di situ juga ada malaikat. Nah, saya cerita soal malaikat. Seorang ibu datang ke saya dan dia berkata anaknya sudah 3 hari tidak pulang, saudara. Anaknya memang pecandu narkoba dan sudah 3 hari tidak pulang. Saya bilang, ibu percuma mau cari sama polisi. Kita tidak tahu kok anaknya di mana. Dan kita tahulah pecandu narkoba pasti nanti pergi lagi. Gimana kalau kita aktifkan saja malaikat?
Saudara dan ibu ini bilang begini, bagaimana Bu caranya? Tinggal bilang kok. Malaikat cari anakku, ikat, bawa pulang. Dan kemudian pokoknya lakukan sesuatu. Saudara, dan dia mulai berdoa. Dia bilang, malaikat penjaga, aku aktifkan. Pokoknya ikat, bawa pulang anak saya. Saudara, dan kemudian dia berdoa kurang lebih seminggu. Tiba-tiba pintu bel bunyi ting tong. Anaknya berdiri di depan pintu, saudara, teler. Enggak normal, enggak teler, saudara. Merem. Sama mamanya dituntun. Mamanya nanya, kamu kesini sama siapa? Nggak bisa jawab. Nggak ada orang satupun. Saudara akhirnya ditenteng. Saudara dan dimintain obat buat menetralisir dan sebagainya. Singkat cerita anaknya baru melek besok paginya 24 jam. Terus pada waktu melek mamanya nanya, kamu sampai di sini bagaimana? Dia bilang saya nggak tahu. Tapi ada satu badan yang kuat sekali. Nyeret saya pulang dan terus ngomong begini, mama menunggumu, mama menunggumu. Dia bilang Tuhan menunggumu, bertobat. Dia bilang sepanjang jalan dia ngomong begitu. Dia bilang sejujurnya saya nggak tahu naik bus apa nggak tahu, turun di mana nggak tahu, pindah berapa kali nggak tahu. Saya juga udah nggak kenal rumah saya di mana. Dia bilang pokoknya saya juga nggak mencet bel aja nggak. Saudara, dia bilang tadi waktu kemarin saya di depan pintu saya nggak tahu itu. Saudara, dan hari ini anaknya bebas totally. Kita bisa mengaktifkan malaikat. Amin. Begini, malaikat karakter rubah aku jadi rajin. Aku ini males seret supaya aku ini jadi rajin melakukan yang Tuhan mau. Ya jangan kaget kalau nanti pagi-pagi harusnya jam 5 doa kan di sini ya. Saudara enggak bangun jam 4 ditendang malaikat gelundung di bawah. Jangan kaget. Karena saudara apa? Mengaktifkan malaikat karakter. Kalau saudara ini nggak bisa kerja, bilang malaikat karakter. Tolong aku tarik seret sampai aku bisa kerja. Dan nanti Tuhan akan rekayasa luar biasa sampai saudara bisa kerja. Saya berdoa, ini bukan sakti, enggak. Ini cuma tanda untuk mengingatkan kita. Amin. Dan saya berdoa saudara baca dengan benar. Saudara aktifkan. Maka ini baru berguna. Tetapi saudara tidak aktifkan. Maka saudara tidak akan menerima gunanya. Dan saya berdoa hari ini. Kita mengerti. Ada begitu banyak perjanjian, berkat, anugerah, senjata yang Tuhan berikan buat tahun depan. Saudara, ada satu kejadian yang saya ingat saudara ya. Saudara, hari itu saya ikut saudara. Yang namanya perlombaan debat saudara sekota Bandung. Saya wakil dari BPK Penabur. Tetapi saudara, hari itu BPK Penabur itu kalau mengutus itu kudu harus wajib menang. Ya, saudara, sekolah yang menurut saya agak ambisius itu BPK Penabur, saudara. Jadi kalau dia ngutus anaknya, saudara itu wajib kudu harus menang. Nah, hari itu saya ikut perlombaan debat. Dan mereka tidak cuma mengutus begitu, saudara. Mereka memberikan fasilitas. Saudara, jadi saya itu diambilin guru untuk ngelatih saya debat. Saya dipanggilin lagi, saudara, seseorang yang memang politikus.
yang tahu banyak hal, ngasih soal, jawaban, semuanya. Nah saudara, dia sangat banyak ngajarin. Dia bilang begini, nanti ya kalau kamu dipancing marah, kalau kamu marah namanya kamu kalah. Terus dia bilang begini saudara, nanti itu ya musuh-musuhmu kalau debat itu saudara satu-satu. Jadi saya di sini di depan situ ada yang mendebat saudara ya satu-satu. Dia bilang begini, mereka akan mencoba mengintimidasi kamu. Badannya akan naik dan kemudian akan mulai melotot dan mulai ngomong. Dia bilang, tapi gak usah takut. Karena kalau dia berani nyentuh kamu sudah kalah. Karena debat bukan kasar, bukan marah, tapi debat itu pakai otak. Saudara, dan kemudian dia bilang begini, kalau ada yang mengintimidasi, terus kamu lipat tangan saja, senyum. Ya, dan jawab yang benar. Artinya dia kalah, intimidasinya tidak bekerja. Saudara, sampailah hari H. Saudara, pada waktu hari H, saya duduk di situ. Saudara, saya kaget saudara. Salah satu jurinya adalah guru yang ngajarin saya. Saudara, gurunya main mata sama saya. Artinya saya ngerti lah. Artinya awas ya, lu tutup mulut, diem-diem. Jangan bilang gua jurinya. Ngajarin kamu. Saudara, dan tiba-tiba saya lihat persoalan debatnya. Debatnya itu bisa macam-macam, politik, saudara, isu yang terkini, apapun lah. Saya semua yang keluar bahan debatnya. Saudara, semua sudah dikasih tahu sama gurunya. Dia jurinya saudara. Ya. Dan kemudian hari itu begitu saya datang ternyata semua pria. Saya satu-satunya yang wanita. Saudara, dan semua yang trik yang dikatakan gurunya benar. Belum apa-apa saya udah diomongin gini. Cina ngapain ada di sini? Saudara, tapi saya udah tahu. Ya, karena saya udah dibilangin mereka pasti mengintimidasi di bawah maupun di atas. Dan saya jawab dengan senyum. Cina juga warga Indonesia. Saudara, mereka kaget. Sudah dibilangin sama juri saya. Ya, nanti dia bilang sama guru saya, mereka pasti akan ngelompok-ngelompok dan mereka sengaja ngomongin kamu. Tujuannya untuk menjatuhkan mental. Ngomongin tapi sengaja kedengeran. Saudara, dan dosen saya, bukan dosen lah, guru saya ngomong gini, kalau mereka begitu, kalau kamu takut ya kamu diam aja. Kalau kamu lebih berani datangin aja. Dan bilang, ngomongin apa, ikutan dong. Nah itu artinya mereka kalah. Saudara, karena saya udah dikasih triknya, benar saudara. Saudara, mereka kumpul dan mereka mau ngomong gini, perempuan ikut debat memangnya kecakepan, mau pamer cakep. Ya, kalau cakep doang sih nggak akan bisa menang. Wah, pokoknya mereka mulai ngomong begitulah. Saudara, saya udah dibilangin kan, itu trik, cuma trik itu untuk adu mental. Saudara, saya datangin, saya bilang, Mas ngomong apa, ikutan ngobrol dong. Cep, mereka langsung senyum, kalah lagi triknya. Saudara, kira-kira ya, ujungnya yang menang siapa? Saya lah. Saudara, saya juara. Apakah memang saya pinter? Enggak juga. Karena apa? Bocoran. Saudara bisa ngerti? Bocoran. Dan apa yang tahun depan terjadi? Tuhan sudah kasih apa saudara? Bocoran. Tuhan bilang aktifkan nak semua. Aktifkan. Maka kamu pasti lebih dari pemenang. Amin. Sekali lagi karena itu saudara, saya berkata ini bukan kain sakti, ini bukan kain apa-apa, no. Kalau saudara bilang, Bu, kok tahun depan ada masalah? Loh sudah pasti ada masalah. Justru itulah saudara dikasih apa? Bocoran. Saudara bilang, Bu, tahun depan kok saya gak enak ngalaminya? Pasti. Tapi saudara sudah dikasih apa tadi lagi? Bocoran. Supaya saudara keluar sebagai lebih dari pemenang. Amin. Saya berdoa setiap saudara mengaktifkan. Bukan cuma gini, sudah make selesai. Gak berguna. Sekali lagi,
Bahkan kalau saudara tidak mengaktifkan, harusnya saudara tidak boleh menerima kain ini. Karena Tuhan bilang, yang mau terima hanya mereka yang mau berdiri buat Indonesia. Mereka yang egois, mereka yang mikirin diri sendiri, mereka yang tidak mau berdiri buat Indonesia, tidak boleh dikasih. Saya berdoa sekali lagi, berdirilah buat Indonesia. Saudara, mari kita masuk. Tuhan juga berkata begini, tahun depan ada banyak goncangan. Karena itu Tuhan bilang, pilar, pakai pilar. Saudara akan berdiri tegak. Saudara tahu saya bukan pilar, saya tentara. Tapi Tuhan jelas bilang, tahun depan banyak goncangan. Jadi engkau harus punya pilar dalam hidupmu. Maka engkau kuat dan melewati tahun depan. Engkau dibangun makin besar dan makin kuat. Saudara, pilar yang pertama Tuhan sebut pilar Hineni dan pengabdian. Saudara, selama 2 minggu Tuhan cerita semua 7 pilar ini. Jadi kalau saudara mau dengar komplit, saudara bisa dengarkan ya khotbah saya mulai di Mahanaim, di Hananael Cinta, saudara ya di Saudara Sion. Kenapa? Karena Tuhan cerita selama 2 minggu tentang pilar, ke-7 pilar ini. Nah, hari ini saya sedikit sisi yang lain lagi. Saudara, yang pertama adalah pilar Hineni dan pengabdian. Filipi 2 ayat 6 dan 7, Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Saudara, hari itu Yesus loh mengosongkan. Artinya gak penting pendapat saya. Gak penting cara saya. Gak penting maunya Yesus. Yang penting maunya Tuhan. Kehendak Tuhan. Rencana Tuhan. Saudara, saya ambil contoh salah satunya Heidi Baker. Ini orang Kanada, bersih, kaya. Saudara S3. Hari itu Tuhan suruh dia, saudara, untuk ke Indonesia tinggal di Senen. Kalau saudara tahu, Senen itu ada sebuah tempat yang rumahnya aja enggak ada nomornya, saudara. Karena gini, rumahnya itu 1, 2, 3, 4, 5 nempel. 1, 2, 3 ke atas nempel. Saudara kalau mau masuk ke rumah orang lain, saudara harus lewat toiletnya orang lain, kamarnya orang lain, dapurnya orang lain. Saudara, saya suka pelayanan di tempat itu, dan itu semua tempat penjahat. Kalau penjahat masuk ke situ hilang, lenyap, tak berbekas. Karena tidak ada alamatnya, saudara. Tidak ada alamatnya. Dan itu nyampur semua. Di bawah punya orang, di atas punya orang lain. Mereka semua cuma punya 1 petak. Saudara, 1 petak bisa tinggal 6-8 orang. Wah, itu ngeri banget, saudara. Tempatnya, haleluya, puji Tuhan. Saya kalau ke sana, saya pasti hilang. Kecuali dituntun sama orang sana yang apal. 5 rumah ke kiri, 7 rumah ke depan, belok ke sini, ke atas. Saudara, itu benar-benar mengerikan. Tidak ada tanda, tidak ada jarak. Semuanya pintu, saudara. Nah, bayangin ya, saya aja suruh tinggal di begitu gak tahan. Tapi Heidi Baker, Tuhan bilang, kalau kamu mau menyintai Indonesia, tinggal di sana. Setahun. Hari ini, seberapa kita itu mau menyintai Indonesia? Seberapa kita berkata, Tuhan, aku mau letakkan hidupku jadi berkat buat orang lain. Mahanaim barusan 25 tahun. 25 tahun yang lalu waktu Tuhan bilang, taruh ijazahmu dan mulai pelayanan untuk pemulung. Pelayanan untuk orang miskin. Pelayanan untuk pelacur. Saudara, hari itu saya berpikir bahwa saya akan hidup pas-pasan
saya akan hidup saudara ya mepet dan menderita. Tapi saya mau bilang ya, kalau Tuhan menyuruh kita mengosongkan, bukan karena Tuhan pengen kita kosong selamanya. Tapi karena dia pengen memenuhi kita dengan berkat, dengan yang ilahi, dengan kekudusan, dengan kemuliaan, dengan segala yang ajaib. Amin. Sekali lagi kalau Tuhan mau kosongkan kita, Tuhan mau isi dengan apa? Berkat, kemuliaan, hikmat, anugerah, semua yang terbaik. Saudara, hari itu saya belajar mengosongkan diri. Saudara, Tuhan bilang begini, lepasin dan mulai jalan dengan aku. Saudara, dan Tuhan bilang pertama tuh hari itu, buka rumahmu buat pemulung. Saya gini, hah? Itu gak pernah kepikir. Itu bukan cara saya. Saya sampai bilang gini, kalau ketahuan suami saya gimana? Suami saya itu orangnya bersihannya setengah mati. Tapi Tuhan bilang ini, buka rumahmu. Bawa mereka masuk. Saudara, dan setiap kali mereka masuk, saya sudah cerita berkali-kali, mereka suka banget bawa souvenir. Saudara, jadi mereka masuk, pulang, itu anduk saya hilang, sepatu hilang, sendok hilang, garpu hilang, jam hilang, mainan anak hilang, baju hilang, semua hilang. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini gimana? Tuhan bilang, loh kan mengosongkan diri. Dan saya mau bersaksi sama saudara, tidak pernah tidak datang yang baru. Baju saya hilang, datang lagi. Tas saya hilang, datang lagi. Mainan anak hilang, datang lagi. Sampai saya bilang begini, Tuhan, ajaib ya. Mengosongkan diri. Saudara, hari itu saya tidak punya uang. Namanya kosong. Kalau saya masih punya uang, itu namanya nggak kosong, saudara. Saudara, jadi saya bilang ini, oke, saya nggak punya uang, bagaimana kasih makan? Tuhan bilang ini, telepon. Buka itu yellow page. Saudara, hari itu masih ada buku kuning. Kalau saudara ingat ya, yang hidup di zaman saya, banyak anak muda yang nggak pernah tahu lagi buku kuning. Saudara, buku kuning, saya buka, saudara, bam. Ada Indofood, ada ini, ada itu, saudara ya. Ada makanan, ada roti, ada pabrik. Tuhan bilang ini, cari. Tuhan bilang, yang itu telepon. Saya bilang, bisa nggak saya minta untuk ketemu bagian CSR-nya dan sebagainya. Ngomong, saudara, dan orang bilang, oke Bu, ya alamatnya mana? Saya pikir. Orang itu akan kirim, saudara ya, atau saya suruh ambil. Dia bilang, oke, saya kirim. Saudara, ini pertama kali mereka kirim itu sosis. Saya sudah lupa dari apa, pokoknya salah satulah pabrik sosis. Saya pikir mereka itu akan kirim sosis ya, berapalah 100 pak atau berapa. Saudara, itu datang 1 truk, saudara. Saya kira, hah? Saudara, sosis yang sudah mau kedaluarsa, tapi masih 1 bulan lagi, itu datang 1 truk. Sampai saya bingung gini, itu pertama kalinya. Tapi sejak itu sampai hari ini, saudara, yang namanya saudara sosis, daging, es krim, apapun. Saya itu melihat Tuhan yang namanya melimpahi, gak nanggung-nanggung. Saya pernah datang yang namanya anggur 2 truk. Sampai saya bagi anggur itu di jalan-jalan. Pada waktu pandemik datang udang 2 ton. Saudara, datang daging 4 ton. Saudara, kemarin yang lalu sampai kami enak udah gak bisa makan lagi. Udah gak bisa lihat lagi apa, singkong 2 ton. Saudara, itu udah singkong balado, singkong goreng, singkong godok, singkong Thailand. Sampai kami semua jerit begini, awas ya keluar singkong lagi. Karena begitu datang singkong, bagian dapur bilang begini sama saya, sama semua teman. Selama singkong belum habis, tidak akan keluar nasi. Kita akan makan singkong sampai habis. Saudara, pertama kita bilang gini, gitu ya, pertama saudara. Habis gitu pertama singkong goreng kita masih tepuk tangan. Singkong rebus tepuk tangan. Singkong ala Thailand, kolak singkong kita masih tepuk tangan.
Setelah seminggu makan singkong, kita semua bilang, please jangan keluar singkong lagi. Akhirnya singkong kami bagi ke seluruh jalan-jalan. Sekali lagi ini loh mengosongkan. Saya enggak pernah kepikir buat telepon. Saya enggak pernah kenal. Tapi Tuhan bilang telepon. Dan tiba-tiba itu tingkap-tingkap langit terbuka. Tahun depan jalan. Kosongkan caramu yang lama. Biarkan dia memberikan tarian baru. Berikan dia musik baru. Berikan kepada Tuhan kesempatan untuk merenovasi hidup kita. Sehingga cara kerjamu, cara jalanmu dengan Tuhan, AOC menjadi baru. Karena saudara berani mengosongkan. Amin. Ayo. Ayo. Saya berdoa tidak ada lagi saudara yang hidup pakai cara yang biasa-biasa. Mari kita lihat yang kedua saudara. Adalah pilar covenant, sumpah dan meterai. Saudara di sini ada semuanya. Ya. Saudara ada perjanjian-perjanjian covenant. Ya. Sumpah dan meterai. Mari kita baca di dalam Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut, janganlah patah hati. Setiap orang harus punya perjanjian. Setiap orang harus punya covenant. Saudara berkata, Bu bagaimana buat covenant? Saya kasih rahasia kecil. Ya. Ubah apapun yang terjadi dalam hidupmu. Jadi mezbah. Maka engkau akan punya covenant. Karena tidak ada mezbah yang benar. Yang tidak mendatangkan covenant. Sekali lagi bagaimana cara saudara mempunyai covenant. Simple. Ubah apapun dalam hidupmu. Menjadi mezbah. Maka Tuhan akan menurunkan covenant dalam hidupmu. Saya cerita. Saudara hari itu anak saya kena virus. Dan kemudian saudara tahu. Anak saya yang ketiga, karena saya melayani di Bantar Gebang. Saudara dia kena virus. Dan pada waktu anak saya itu kena virus. Saudara itu sakit saudara. Jadi berdiri aja sakit. Jalan apalagi. Dan kemudian virus itu membuat saya juga panas dingin. Saudara membuat saya gak enak semua badannya. Tetapi itu juga membuat anak saya cacat. Pada waktu di dalam kandungan saya tetap pelayanan kemanapun. Tapi dokter berkata, Bu anaknya ini kena virus dan tidak karu-karuan bentuknya. Setiap kali saya ngomong nih di depan, ya ngomong gini, Tuhan baik. Istilah saya ya, ada choir di belakang yang berkata, choirnya dari setan. Kalau Tuhan baik mana buktinya? Kalau Tuhan baik kenapa anakmu sakit? Kalau Tuhan baik mana kenyataannya? Saudara dan hari itu ya untungnya saya juara debat saudara. Jadi sekali lagi saya akan langsung begini. Iblis saya akan teriak lebih keras. Dan saya berkata ini adalah kesempatan saya berteriak dia baik. Apapun yang dia biarkan terjadi itu yang terbaik. Saya tidak pernah menderita. Kalau saya boleh sedikit meletakkan anak saya. Maka itu adalah terbaik. Dan terbaik di tangan Tuhan. Bukan di tangan saya. Saudara kalau iblis bilang mana kuasa Tuhan. Saya akan teriak. Ada kuasa di dalam hidupnya. Tapi setiap orang kan sampai satu titik. Seperti Sadrah, Mesah dan Abednego. Yang harus bisa berkata, kalau Tuhan tidak buat apa-apa, saya akan tetap menyembah dan bersyukur sama Tuhan. Saudara kalau iblis hari itu bilang,
anakmu mati. Saya bilang, justru itu, genaplah firman. Mati 1, tumbuh 1000. Saudara, hari itu saya tidak biarkan satupun perkataan iblis membuat saya nangis. Nangisnya nangis misalnya gini, aduh kenapa nasibnya seperti ini. Aduh, kenapa Tuhan biarkan terjadi. Saudara, setiap kali hati saya sakit, sedih, saya akan langsung nyanyi, takkan pernah kubawa selain yang terbaik. Saya lagu itu saudara sepanjang 2 tahun menjadi lagu favorit saya. Setiap kali saya akan berkata, takkan pernah kubawa selain yang terbaik. Apa yang terbaik? Korban syukur, korban pujian. Saudara, singkat cerita, anak itu mati. Pada waktu di pemakaman saya teriak, Tuhan, mati 1, tumbuh 1000. Saya minta puluhan ribu jiwa-jiwa. Karena firman-Mu berkata yang mati akan menjadi benih buat kemuliaan Tuhan. Dan benar saudara, dalam waktu cuma 3 bulan, saudara Mahanaim mengalami ledakan bam dari 2000 menjadi 20.000. Saudara, dalam waktu 6 bulan dari rumah singgah itu, saudara ada sekitar 10 menjadi 200. Dan hari ini ada lebih dari 5.000 rumah singgah cuma yang di bawah Mahanaim. Mungkin saudara bilang begini, Bu, Ibu hebat banget. Enggak ada satupun yang saya kerjakan kok. Saya cuma berdiri di mesbah. Dan tiba-tiba rohnya bergerak begitu rupa. Saudara, di tempat kami itu CS cleaning service. Bisa punya 4 rumah singgah. 1 orang. Saudara, saya ketemu di seluruh Indonesia. Saudara, orang-orang yang telepon dan tiba-tiba berkata begini, Bu, saya cuma mau ikuti jejak Ibu. Dan saya lihat berkat, saya lihat mujizat, saya lihat keajaiban. Kalau saudara tanya, why? Hari anak saya mati, Tuhan bilang begini, janjiku 1 mati tumbuh 1000. Yang kedua dia kasih, aku bersumpah bahwa keturunanmu akan sangat banyak. Saudara, tiba-tiba itu jadi perjanjian. Tiba-tiba itu jadi sebuah covenant. Tiba-tiba itu jadi sumpah. Kalau saudara merubah apapun yang kau lewati menjadi mesbah. Ada seorang ibu, saudara, dia sangat miskin, sangat miskin. Saudara, dan hari itu dia dengar apa yang saya ceritakan. Dan dia berkata, amin. Dia buka di rumahnya yang benar-benar kecil. Saudara, bayangkan rumahnya itu cuma 3 kali 4. 3 meter kali 4 meter. Saudara, dan tinggal di situ 8 orang. Jadi saudara bisa bayangkan kamarnya cuma 2 saudara. Kamar tamu sama dapur, nyambung kamar tamu sama kamar dapur buat makan juga, sama tempat tidur. Dan mereka tidur umpel-umpelan, istilah saya, 8 orang. Dengan keadaan begitu dia buka rumah singgah. Saudara, dia buka rumah singgah di depan halaman, bukan halaman dia, tetapi halaman saudara milik bersamalah, jalan raya yang sedikit sepi di gang. Dan dia berkata, saya ikuti apa yang ibu buat. Dia bersyukur, dia bilang, Tuhan, aku miskin, tapi aku ubah kemiskinanku jadi mesbah. Anak-anak itu datang, dia bangun jam 4 pagi setiap kali mau bikin rumah singgah. Pergi ke pasar dan minta semua bahan buangan. Minta saudara ya, singkong buangan, sayur buangan, minta apapun. Saudara, tahu dan sebagainya. Dan dia bilang, ada aja ide Tuhan sehingga saya bisa kasih makan mereka. Saudara, dia kadang-kadang pergi ke toko kue dan minta, saudara, ada enggak kue yang
mau di misalnya potongan pinggiran kue. Ya, saudara dan orang kasih. Dia bilang hari itu saudara, tiba-tiba dia bertemu dengan satu orang toko kue. Dan toko kue itu begitu tahu dia melayani setiap hari. Sediain saudara satu gede lah pokoknya satu pak. Isinya apa? Potongan kulit kue. Sudah tahu ya, kalau kue itu kan ada saudara dipotongin kiri kanan supaya rapi. Jadi setiap hari dia terima itu. Terus kemudian sama dia diolah. Saudara kue-kue itu kadang-kadang dijadiin puding kue. Kadang-kadang saudara dikukus jadiin satu, ditambah air, ditambah saudara ya tepung sedikit. Pokoknya sama dia tiba-tiba punya ide segala macam. Sampai tiba-tiba dia cuma pakai saudara kulit daripada roti tawar. Saudara dia hancurin, saudara dia rendam air. Saudara dia kasih roiko, dia goreng. Dan dia bilangnya itu apa? Saudara ayam geprek. Padahal itu kulit saudara roti tawar campur roiko. Digoreng, kemudian dikasih sambal, dia kasih makan anak-anak itu. Dia buka warung. Saudara tiba-tiba booming. Orang suka yang namanya ayam geprek ala dia. Yang isinya sebenarnya cuma tepung sama roiko sama saudara sambal. Saudara dan itu berkembang dengan baik. Itu benar-benar ajaib sampai akhirnya benar-benar sama dia dikasih ayam karena dia sungkan. Saudara dari tidak ada ayamnya sampai dalamnya ada ayamnya sedikit saudara. Sampai akhirnya saudara Tuhan berkati dia buka sekolah. Bayangin saudara. Dia buka sekolah. Dan hari ini sekolahnya dari TK sampai SMA. Sekolahnya, rumahnya 4 tingkat. Saudara tanya kerja? Enggak. Dari mulai rumah singgah. Di depan saudara gang. Hari ini dia punya restoran. Restorannya gede saudara. Dia punya saudara sekolah dari playgroup sampai SMA. Dia punya rumah 4 tingkat. Dalam waktu berapa? 10 tahun. Waktu saya ke rumahnya saya sampai bilang begini. Rumah kamu lebih besar dari saya. Dia ketawa. Dia bilang, Bu, ini loh potret saya. Waktu saya masih tinggal 3 kali 4. Berdelapan. Sekali lagi. Covenant, pilar perjanjian. Ini wow banget. Saya tidak tahu apa yang saudara alami hari ini. Angkat itu jadi mesbah. Maka tiba-tiba saudara akan menerima berkat keajaiban. Saudara pilar yang ketiga, rule the world. Saudara Hedy Baker berkata begini, shake the world with your faith. Ya, goncang dunia dengan imanmu. Dia berkata, engkau mau rubah apapun. Gak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara Ibrani 11 berkata, karena iman. Ya, semua karena iman. Saudara, karena iman Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik dari korban baik. Daripada korban Kain. Karena iman Henoh terangkat. Dan tidak mengalami kematian. Karena iman Nuh dengan taat mempersembahkan bahtera. Saudara, rule the world. Artinya tahun depan terjadi apa? Saudara, itu tergantung saudara. Indonesia seperti apa? Tergantung imanmu. Dan rule the world tidak bisa dimulai dari dunia atau Indonesia. Rule the world mulai dari kita. Ini lo atur hidup kita. Amin. Ada banyak orang yang tidak pernah mengatur hidupnya. Hidupnya jatuh bangun dalam dosa. Hidupnya tidak pernah kerja, tidak pernah tekun. Hidupnya utang sana, utang sini. Saudara hidupnya kerjanya nonton, nganggur. Saudara bilang, Bu saya tidak ada pekerjaan. Bagus. Waktunya gila-gilaan buat Tuhan. Saudara di Nigeria, ada seorang hamba Tuhan namanya Adeboye. Dan dia itu saudara, wah
kaya raya. Saudara, dia punya tempat kebaktian 3 kilometer kali 3 kilometer. Saudara, penduduknya rata-rata atau jemaatnya rata-rata orang miskin. Dan dia bilang, merubah hidupmu itu gampang. Kalau engkau berani mati-matian buat Tuhan. Dan tinggalkan kemalasan, tinggalkan dosa, tinggalkan alasan, tinggalkan kecengengan, tinggalkan kemanjaan. Saudara, dan orang bilang, Bapak, ya mereka panggil Bapak ya. Bapak, saya ini miskin, gak ada kerjaan. Bagus, setiap hari ke gereja dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Dan dia bilang, di gereja banyak kerjaan. Mulai dari ngepel, mulai ngecat, mulai doa syafaat. Mulai dia bilang, ya, ngangkut air. Kalau kamu di rumah tidak ada kerjaan, kamu bilang tidak ada kerjaan, ke gereja. Tabur dirimu di gereja. Dan jangan dipikir dikasih gaji, enggak. Dia bilang kalau kamu mau mengharapkan gaji, namanya kamu enggak menabur. Tabur dirimu. Dan dia bilang kalau dalam 1 hari itu saya lihat kamu duduk-duduk enggak berguna. Berarti kamu tidak menabur dirimu. Tapi kamu ngerepotin dan jadi beban di gereja. Saudara, dan orang yang datang ke tempat dia. Saudara, itu ya sembari ngosek WC loh saudara. Sembari nyembah. Di depan WC itu mereka ngosek WC sembari nyanyi. Ada yang di depan WC telungkup, benar-benar telungkup bahasa roh sejam. Saudara, nanti saudara jalan lagi ada orang sembari. Saudara ya, ngecat sembari nyanyi. Ada orang nyapu saudara, sembari bahasa roh atas saudara. Dan saudara, ini kesaksian. Semua mereka yang melakukan itu. Dalam waktu 1 tahun. Hidup mereka tidak ada yang tidak berubah. Saudara, ada satu. Dia lakukan itu. Tiba-tiba ada yang nawarin dia jualan minyak. Dan begitu ajaibnya dia jualan minyak dari desa ke desa. Tiba-tiba saudara, dia bisa ngasih persembahan ke gereja. Saudara, mobil. Dia punya rumah. Dia punya saudara ya, begitu banyak hal untuk share buat orang lain. Ada yang lain, saudara, dia kerja seperti itu. Dan di gereja dia tiba-tiba punya ide saudara ya. Atau tiba-tiba dia bisa dapat ilham, tidak tahu dari mana. Untuk ngecat dengan segala macam yang bagus. Jadi ngecat itu bisa motif, bisa bunga-bunga, bisa macam-macam saudara. Dan orang lihat catnya dia. Tiba-tiba saudara, dia booming seluruh Nigeria. Manggil dia buat ngecat. Saudara, dan dia menerima segala macam berkat yang luar biasa. Tapi bisa enggak saudara ini mengatur hidupmu? Dan mengatur hidupmu mulai dari yang hidup. Persembahkan hidupmu sebagai korban yang hidup. Amin. Korban yang hidup. Saudara, saya senang statementnya anak saya, Stephen. Saudara, anak saya ini memang gila kerja. Satu sisi saya kadang-kadang bingung. Ada orang yang terus kerja saudara. Tetapi dia ngomong begini selalu sama saya, sama kami sekeluarga. Kalau kamu masih punya waktu 1 jam nonton atau 1 jam tidur siang, berarti kamu masih pengangguran. Kalau kamu masih tidur semalam, dia bilang, lebih daripada 4 jam, berarti kamu masih pengangguran. Dia bilang, cari kerja lagi. Dan dia bilang, saudara ya, dia suka marah-marahin kita. Dia bilang, kalau uangmu di bank masih ada lebih daripada 1 juta, artinya itu tidak digunakan dengan baik. Jalanin, puterin. Saudara, itu prinsip dia. Walaupun kami ketawa-ketawa, ekstrim sih. Tapi saudara mungkin berkata dia cuma ngomong enggak. Saudara, dia pegang 3 pabrik, 3 kandang ayam. Saudara, dia pegang 1 tambak udang.
dengan 5 kolam. Saudara dia pegang 2 pabrik saudara, tusuk gigi dan saudara tusuk sate. Dia pegang saudara stick es pabrik. Dan hari ini dia pegang saudara yang namanya restoran. Saudara itu belum terhitung jual beli mobil. Itu belum terhitung saudara dia main saham. Itu belum terhitung saudara dia jualan kecil-kecilan. Itu belum terhitung dia pegang pelayanan. Dan setiap kali dia lihat orang, dia bilang begini, kalau males, Alkitab bilang jangan makan. Saudara, hari itu saya masih ingat ketika dia lagi jualan tusuk gigi sama tusuk sate. 1 koli itu 20 kilo, saudara. 20 kilo itu 1 koli, itu untungnya saudara cuma 100.000. Nah, hari itu ada orang bilang begini, Pen, saya mau jualan produkmu, boleh? Dia bilang, saya taruh selalu dia taruh di mobilnya itu 1-2 koli, saudara. Jadi siapapun mau beli, mau jualan, mau mencoba memasarkan produknya, dia tinggal ambil. Nah, begitu saudara orang ini bilang, kok Tipen, saya enggak punya uang, saya pengen belajar kerja, saya mau jualan. Saudara, dia bilang, boleh ambil di tempat saya, diajarin dia. Caranya begini kalau kamu jualan tusuk gigi, cari tukang sate yang paling terkenal, tanya harganya, pokoknya diajarin lah saudara. Terus orangnya datang, saudara dia lihat 1 koli, dia coba angkat. Terus dia bilang begini, kok berat, saya panggil tukang, panggil satpam ya. Saudara, orangnya baru jalan panggil satpam, ditutup jeger. Terus dia bilang gini ke orangnya, enggak usah, enggak jadi, dia pergi nyelonong. Terus orangnya bingung. Saya pumpung ada di situ. Orangnya nanya, Bu kenapa kok Tipen marah? Ya marahlah, saya bilang. Kalau kamu ngangkat 1 koli aja, kamu butuh orang, pasti enggak laku. Pasti kamu mudah menyerah. Pasti kamu gagal. Karena kamu tahu, saya bilang, setiap minggu dia loading 7 ton sendirian. Dia enggak mau pakai orang. Dia loading sendirian. Dia loading jam 2 pagi, saudara. Dia bilang gini, ngapain pakai orang? Anggap aja fitness. Banyak orang berpikir, kenapa orang itu diberkati? Kenapa orang itu bisa rule the world? Punya dampak, jadi berkat. Mari mulai dari rule hidup kita. Rule hidup kita. Ya. Saya berdoa hari ini, saudara, Tuhan mau percayakan banyak hal dalam hidupmu. Mari menjadi orang yang setidaknya deklarasi. Setidaknya saudara, kalau Tuhan bilang tiba-tiba nih, Bandung Urapi. Apakah saudara akan berdiri dan mengurapi Bandung? Saya itu bangga banget dengan pasukan saya. Saudara, hari itu Tuhan bilang di Jakarta. Tuhan bilang tutup pintu portal Jakarta. Kami tidak tahu, Tuhan cuma bilang itu, tutup pintu portal Jakarta. Terus kami nanya lagi, dengan apa? Tuhan bilang 12 elemen. Ada dupa, ada anggur, ada garam. Saudara, dan saya bilang ini, Jakarta ini besar, dibagi aja 2 jam buat tutup semuanya. Mereka bilang, enggak Bu, kami kerja. Jadi ada 12 mobil jalan. Dan saudara mau tahu, mereka lingkar luar Jakarta, tutup sar. Dan itu butuh berapa? 12 jam. Dan mereka tidak ada yang ngeluh. 12 jam nutup semuanya. Saudara, begitu ditutup, tiba-tiba Mongol bilang, menurut gereja setan, Indonesia mau dimasuki sama Lucifer. Tapi tiba-tiba tidak bisa masuk. Tidak tahu kenapa. Saya ketawa, ada orang-orang yang sangat kuat
muterin Jakarta 12 mobil 12 jam. Saudara bisa bayangin. 12. Saudara, satu mobil isinya 5 orang. Bahasa roh selama 12 jam non-stop. Ini rule the world. Ataukah saudara cuek? Ada tabrakan diem. Ada banjir gak gerak. Kalau saudara hari ini dengar ini. Buka mata lebar-lebar. Begitu banjir, saudara orang pertama yang di situ. Menolong dan cari berkat. Begitu ada masalah, saudara orang pertama yang setidaknya berdoa. Saudara begitu Tuhan bicara, saudara jadi orang pertama yang berkata, ya Tuhan, aku lakukan. Saudara ada pilar eksekutor atau penggenap. Kata Yesus, ku beritahu untuk apa engkau ada. Engkau ada untuk menjadi garam yang memberi rasa Tuhan, God flavor di bumi ini. Jika engkau kehilangan keasinanmu, bagaimana orang kan mengecap keilahian? Engkau telah kehilangan fungsi, akan berakhir di tempat sampah. Saya berdoa setiap saudara jadi penggenap. Caranya simpel. Hidupmu ini harus keluar God flavor. Seperti garam. Sekecil apapun. Saudara, engkau harus berfungsi. Saudara, untuk menggenap ini ya. Saya ini ingat peristiwa. Hari itu ibu saya itu kan juga orangnya selalu ambisius, saudara. Pokoknya anaknya, saya dan Pak Daniel lebih banyak. Pak Samuel itu rada-rada dimanjalah. Ya, karena dia anak paling kecil, tapi saya sama Pak Daniel itu korban ambisi mama saya. Tapi saya bersyukurlah. Itu melatih kami dengan baik. Saudara, hari itu di Bandung ada lomba Master Chef Junior. Tapi namanya belum Master Chef dulu. Soalnya lomba masak saudara junior. Dan mama saya daftarkan. Saudara, ada lomba mengarang bunga, merangkai bunga. Mama saya daftarkan. Saudara, selalu yang didaftarkan saya dan Pak Daniel. Nah, ini dua-duanya saudara. Saudara, hari itu yang pertama merangkai bunga. Pak Daniel sama saya didaftarkan, kami berdua teriak. Mama, kami gak bisa merangkai bunga. Mama saya bilang, pokoknya kamu nurut. Maka kamu akan lihat hasilnya. Tapi saya ini bawel. Saya ini ngomong begini, Ma saya mau ikebana. Saya mau gini, mau gini. Mama saya bilang, ikebana itu susah. Dan banyak orang gak bisa lihat keindahan ikebana. Tapi kalau Pak Daniel gak mikir, gak pusing, gak nanya. Buat dia gini, kalah menang gak apa-apa, pokoknya nurut sama mama, selesai. Saudara, dan hari itu akhirnya saya latihan, saya bilang diajarin mama saya latihan. Tapi saya tuh punya mau gini, mau gitu. Jadi akhirnya mama saya membiarkan saya dengan gaya saya. Di hari H, Pak Daniel cuma diomongin gini sama mama saya. Den, ini bunga ada nomornya. Dan ini kalau saudara tahu kalau bunga itu kan ada buat nancepnya itu ya. Dari saudara dari styrofoam. Saudara dan mama saya bilang begini. Ini juga sudah mama nomerin. Bagian kamu cuma nancepin 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Udah. Pak Daniel bilang siap berangkatlah kami. Saya susah payah motong dan sebagainya. Pak Daniel cuma begini. 1, 2, 3, cuma begitu saudara. Saudara dan saya nanya. Hasil pengumuman. Kira-kira yang juara siapa? Pak Daniel. Saudara. Juara 1. Sekota Bandung. Merangkai bunga. Laki. Kalau saudara tanya dia bunga itu bunga apa? Enggak tahu. Dia bahkan tidak tahu kiri kanan warna. Buat dia cuma mainan. 1 tancap, 2 tancap. Tapi ini eksekutor. Ini eksekutor. Tiba-tiba gayanya mama. Bagian badannya itu cuma 0,01%. Seperti garam yang sangat kecil.
Tapi tiba-tiba gayanya mama, ekspresi mama, saudara itu muncul. Wow, saudara mau tahu rangkainya Pak Daniel itu segede gini. Paling gede. Saudara, warna pelangi paling gede. Juara 1 langsung. Masak juga sama. Saudara, waktu kita lomba masak chef junior itu, ya, zaman itu cuma namanya belum chef junior. Saya bilang, masa mau masak ini, saya mau masak ini. Saya tetap bawel. Saya ini terlalu banyak kemauan. Dan Pak Daniel cuma sama lagi. Ditanya, Den, pokoknya kamu ikut ya. Nurut, siap katanya. Terus mama saya bilang begini, ini sudah ada kodenya semua. Kamu tinggal nuang. Yang warna kuning dicampur jadi satu, diudek, dah. Yang warna ini diginiin, kata mama saya. Dah, tinggal kamu masukin oven. Ovennya juga bawa dari rumah, sudah disetel sama mama saya, tinggal mencet. Saudara mau tahu yang juara siapa lagi? Pak Daniel. Kenapa? Dia pengenang. Dia enggak mikir. Saya sampai mikir gini, lu rasain Den? Enggak. Lu tahu memangnya itu udah matang? Enggak, enggak tahu. Terus gimana lu tahu? Kan mama udah bilang. Nanti bunyi sendiri, kling, mati. Bagianku kan cuma ngudek semuanya. Masukin di oven, udah. Saya turutin aja. Saudara, kalau saudara itu sama Tuhan bisa begitu ya. Saudara ikuti aja. Maka saudara akan menggenapkan semuanya. Saudara, kita ini God flavor. Kita bawa keilahian. 0,01% bagian kita. Selebihnya Tuhan. Saudara, pada waktu itu ya dimakan. Pak Daniel itu masak kentang lapis. Saya masih ingat. Tapi kentang lapisnya Pak Daniel itu percayalah amburadul kacau balau. Tapi dia ikutin yang mama saya bilang. Semua bahan, itu bahannya semua udah masukin kecil-kecil sama Pak Daniel dituang. Bagian dia cuma pakai mixer. Setelah itu kentang, siram, ini siram masukin oven. Bam, selesai. Menang. Rasain aja enggak? Saya berkata, bisa enggak sih? Saudara itu berkata, Tuhan jadikan aku eksekutormu. Biarkan aku ini menaati Engkau. Dan membawa kemuliaanmu, keilahianmu, keajaibanmu. Memenuhi bumi. Saya ini cuma eksekutor. Yang mengerjakan 0,001%. Selebihnya Tuhan. Saya ini garam kecil. Kalau saudara punya 1 panci. Garamnya enggak 1 panci. Garamnya cuma sesendok, betul? Itu bagian kita. Itu bagian kita. Salah satu pada waktu saya mulai buka rumah singgah, Tuhan bilang begini, bagianmu ya cuma salamin itu anak. Semuanya satu-satu. Setiap anak yang masuk salamin, belai, satu-satu. Setelah itu kamu cerita bagi makanan, sudah. Saudara dan semua anak ngalamin Tuhan. Semua anak berubah. Semua anak dijamah. Bagian saya cuma jabat tangan, belai, satu-satu. Khotbah, siapin makan. Tapi Tuhan bilang ini, hadir di situ. Satu demi satu. Dan benar, kalau satu demi satu tidak saya jabat tangan, tidak berubah. Kita ini God flavor. Saudara, Tuhan bilang sama saya pada waktu saya mulai, saudara ya, buka, bangun sekolah. Tuhan bilang begini, saya selalu nanya bagian saya apa? Ini namanya eksekutor. Tuhan bilang bagianmu naik ke atas. Jadi sekolah saya lantai 5. Dan hari itu kami tidak punya uang 1 sen pun. Saudara dan saya nanya bagian saya apa? Naik ke atas lantai 5. Tuhan bilang tiap hari berkati.
Saudara, saya tiap hari berkati. Saya tidak tahu uang dari mana. Bahkan orang Buddha kasih paving. Orang Buddha kasih AC. Orang Islam saudara kasih kursi. Saudara, orang yang saya sama sekali gak kenal kasih pintu. Saudara, pabrik bangkrut kasih keramik. Saudara, pemerintah Bekasi salah daftar. Salah kirim beton. Ngirim 6 molen beton. Dan sekolah itu jadi. Bagian saya setiap pagi loh naik ke lantai 5 cuma begini. 1 jam doain, nyembah, berkati. Saudara, gedung itu selesai dalam waktu 6 bulan. Dengan total pengeluaran kalau dihitung. Saudara 100 M. Saudara tanya, ibu punya 100 M? Enggak. Karena setiap bahan di situ semuanya mujizat. Semua pemberian. Semuanya keajaiban. Dan hari ini saya mau berkata Tuhan panggil eksekutornya. Tapi banyak orang cuma mau lihat mujizatnya. Ada satu tempat saudara. Dia bilang begini, Bu, saya mau alami seperti ibu. Dia buka persekutuan. Pada waktu dia buka persekutuan, dia panggil saya untuk bikin KKR. Saya datang, kami bikin KKR, yang datang tuh 2.000. Saudara. Saya bilang biasanya dari 2.000 yang akan jadi jemaat tetap di persekutuanmu itu 30%. Ya anggaplah saudara ya, saya bilang umumkan minggu depan dan ini mau jadi persekutuan yang berdiri pasukan yang akan terus. Kalau kamu maintain, saya bilang ya, saya bilang maka bisa sampai 50-70%. Tapi kalau kamu nggak serius bisa 0 habis. Tapi kalau kamu hadir aja dan saya bilang salamin aja satu-satu, pasti 30% masih mentok, masih tinggal di situ. Saudara, dan orang ini bilang ya karena semangat. Tapi kemudian minggu kedua dia sudah tidak hadir karena ini orang kaya ya. Saudara, jadi dia suruh anak buahnya panggil hamba Tuhan. Saudara, minggu ketiga suruh orang lain panggil hamba Tuhan. Ada aja alasannya. Saudara, itu dari 2.000 dalam waktu 6 bulan tinggal 5 gelintir. Sekali lagi, duit gak cukup. Dia modal duit panggil hamba Tuhan. Ada bagian saudara. Ada bagian saudara. Dan saudara harus tanya bagianmu apa. Loh saudara, sampai hari ini. Kalau saudara tanya di Mahanaim, Tuhan bilang ini, bagian saya ini. Saudara, Tuhan bilang setiap kali kebaktian. Makanya saya Sabtu itu gak bisa kemana-mana. Saudara, saya akan pulang jam berapapun. Karena Tuhan bilang di Mahanaim, Sabtu dan Senin. Tuhan bilang dan bagianmu adalah terus teriak minta hadirat Tuhan. Dan selesai kebaktian, kamu berdiri saja di situ. Semua orang yang ada persoalan minta didoakan, yang minta konseling kamu layani, itu bagianmu. Pak Jo tahu, ya semua yang pernah ngisi di tempat saya tahu. Saya akan berdiri di situ dan antrean biasanya panjang saudara ya. Satu minta didoain, satu minta saudara ya diurapi, satu minta ditahirkan, satu minta konseling, satu cuma minta dipeluk. Ya bagian saya satu minta potret, ya udah saya layanin aja begitu. Saudara, dan sampai hari ini jumlah kami terus bertambah dan bertambah dan bertambah. Saya punya jutaan saudara ya, orang di seluruh dunia yang punya kontak batin dengan saya. Kalau saudara tanya, why? Cuma satu saudara, saya berdiri di situ. Cuma itu aja, berdiri di situ. Saya berdoa saudara menjadi eksekutor yang Tuhan suruh. Saudara, ada pilar Hineni, pilar cinta. Saudara Hedi Baker berkata begini, saya menyintai Mozambik karena Yesus cinta Mozambik. Kalau saudara ini tidak cinta Indonesia, saudara tidak kenal hati Yesus. Saudara Hedi Baker juga bilang begini, saya ini selalu membaca hati Yesus.
membaca mata Yesus dan itu cukup. Dia bilang, setiap kali saya lihat orang miskin, anak-anak yatim, saya lihat matanya yang penuh cinta. Dan saya akan salurkan cinta itu. Saya berdoa, lakukan apapun dengan cinta. Kalau saudara melakukan, biasa saja. Saudara tidak akan. Saudara ini bicara dulu ya. Dulu Derian, saya nggak tahu sekarang. Sekarang saya nggak pernah kontak. Tapi saya itu dulu dalam tanda kutip sempat jatuh cinta sama dia. Saya lihat saudara, dia dulu kalau ulang tahun selalu buat sesuatu. Dia pernah sekali waktu ulang tahun di bulan Februari, malam-malam bagi buah di rumah sakit. Sampai loncat dan kemudian hampir ditangkap satpam. Tapi saya lihat sebuah cinta yang bergelora. Saudara Derian itu dulu kalau di Manaim, tarian pasangan. Dan dia ini bukan orang yang kuat. Sejujurnya dia nggak terlalu kuat untuk angkat-angkat. Tapi saudara mau tahu, dulu ya, pada waktu dia jatuh cinta sama tarian. Dia bisa latihan 2-3 jam, berkali-kali jatuh, berkali-kali bangkit. Dan saya selalu perhatikan, orang yang melakukan dengan cinta dan orang yang asal-asalan. Saudara, ada hari dia ulang tahun, dia adakan bersama Joshua di Bantar Gebang. Dan dia masuk saudara ke tengah-tengah sampah. Saya tidak tahu pernahkah saudara jatuh cinta dengan Tuhan. Dan saudara lakukan banyak hal ekstrim. Dan itu membuat Tuhan noleh. Saya mau bicara ya, Tuhan gak pernah noleh. Karena saudara teriak begini, Tuhan gak bisa makan. Tuhan saya gak punya pacar. Tuhan gak pernah noleh. Tuhan gak pernah noleh ketika engkau bersungut-sungut. Tuhan gak pernah noleh ketika engkau marah. Dan berlaku seperti teroris bilang, kalau gak dikasih makan, kalau gak dikasih pacar, saya berhenti melayani. Tapi Tuhan akan noleh. Ketika ada orang yang mempersembahkan cinta. Saya tahu Tuhan noleh ke Stephen. Pada waktu saudara bayangin, seorang diri bawa mahkota. Dan mahkota dulu punya yang Manaim lumayan berat, tapi memang untuk diangkat sendiri. Saudara dan dia keliling, maaf kata, setiap rumah ibadah. Saudara di tengah banyak orang ya, dia angkat, dia deklarasi. Sejujurnya saya tidak punya kegilaan seperti itu. Dan saya cuma bisa berkata, Tuhan, saya tahu engkau noleh dan jatuh cinta sama ini anak. Saudara, dan hari itu saya, sampai hari ini saya masih pakai hijab. Hari itu ada seseorang yang tiba-tiba telepon saya dan ngomong, Bu, saya dengar audible. Tuhan bilang kasih BMW buat Stephen. Saudara, dia itu umur 17 sudah naik BMW. Dan tidak saya yang beliin. Karena apa saudara? Tuhan jatuh cinta dengan seorang yang sangat-sangat radikal. Saudara, kalau saudara tahu hari itu ya, saudara dia pakai jubah naik Monas sendirian deklarasi. Saudara dia di jalan-jalan pakai jubah sendirian deklarasi. Dan dia berkata, saya percaya apa yang saya katakan itu yang terjadi. Bisakah saudara buat Tuhan noleh? Saya ketemu seorang ibu. Hari itu kami sedang pergi ke bangsa-bangsa. Dan ibu ini datang ke saya dan bilang, Bu, saya ambil Bank Hong Kong. Saya bilang, Bu, ibu ini siapa? Dia bilang, saya ibu rumah tangga. Suami saya pas-pasan, gaji saya cuma 2 juta suami saya. Tapi saya akan ke Hong Kong. Saudara, dia bilang, saya akan kerja. Saudara, dia kerja jadi pembantu di 3 tempat. Dalam 2 bulan dia keluar, dia kumpulkan uang
5 juta. Saudara, dia datang ke saya dan dia bilang, Bu, saya sudah buat paspor, saya sudah dapat tiket, saya ke Hong Kong. Saya nanya, Bu, ibu bawa uang berapa? Saya tidak bawa uang. Saya cuma punya uang 5 juta. 1 buat ngurus paspor, 4-nya buat beli tiket. Saya bilang, nanti di sana bagaimana? Dia bilang, enggak apa-apa, Bu. Saya sudah siap regal, saya mau seminggu di sana. Makan regal, minum air di mana saja. Dan saya tidak akan tidur di hotel. Saya akan di jalan-jalan seminggu full. Saya melayani Tuhan. Saudara, dia bawa gelang profetik 10.000. Dan dia bilang, saya akan habiskan dalam seminggu. Saya bilang, Bu, saya kasih uang. Ini saya kasih uang buat tinggal di sana. Dia bilang, Bu, jangan. Biarkan saya menuntaskan utuh persembahan saya. Dan tidak orang lain. Saudara, saya ini sampai ketar-ketir. Saya berpikir nih, gimana nasibnya? Tidak punya uang sama sekali. Tidak bisa bahasa Inggris. Saudara, dan dia pergi, saudara ya, tanpa uang. Tapi sekali lagi, yang begini nih buat Tuhan noleh. Saudara, dia masuk pesawat. Saudara, itu tidak tahu bagaimana bisa salah nomor, saudara. Jadi punya dia sama punya orang itu double. Dan pesawat full. Saudara, dan dia langsung di-upgrade ke bisnis. Saudara, Tuhan punya 1000 cara untuk mengupgrade saudara. Percayalah saudara. Saudara sampai saudara ya di pesawat, bisnis, saudara di sebelahnya ambasador. Seorang ibu. Ngobrol, orangnya bilang begini, ibu enggak usah macam-macam. Ibu sama saya, mari ibu bersaksi ya di kedutaan. Saudara, dibawalah dia ke kedutaan. Disuruh tinggal di situ. Nggak usah sewa hotel, Bu. Di sini banyak kamar. Tinggallah dia di situ. Diantarin dia ke Victoria Park. Saudara, dan dia setiap hari dari pagi sampai malam. Saudara, dia bersaksi 10.000 gelang habis. Saudara, selama di sana dia ketemu banyak orang. Saudara, orang-orang besar. Tuhan buka gereja-gereja. Tuhan buat setiap orang ketemu dia, agama apapun nangis di jamaah Tuhan. Saudara, dia pulang diantar lagi saudara. Sama saudara ya, staf daripada kedutaan. Dia pulang ke sini dengan 1.000.000 cerita kesaksian ajaib. Dan Tuhan tidak berutang. Dia dapat undian, saya lupa undian apa, 10 juta. Dan dari 10 juta itu dia bikin kayak kios kecil lah di depan rumahnya. Dan hari ini dia sangat diberkati. Sangat diberkati. Tuhan itu noleh saudara. Dengan cinta. Apakah saudara punya cinta? Ataukah saudara ini punyanya cuma beban? Rutinitas sungut-sungut. Ada pilar keselamatan seluruh bumi, saya tahu. Setiap kita nyanyi. Ya. Kita nyanyi sampai miliaran jiwa. Tapi apakah kita nyanyi sampai kita nangis dari hati seperti ibu ini? Ataukah kita ini gak pernah kok sungguhan? Apakah kita ini bersaksi? Saudara, kenapa Mahanaim meledak dan banyak? Itu gak pernah saya, gak pernah. Saudara bayangkan ya, ada anak agama seberang baru 3 kali datang ke Mahanaim. Dan saya ajari pakai minyak urapan. Saudara, dan saya bilang, ini kalau kamu berdoa dalam nama Yesus, maka kamu akan disembuhkan. Saudara, anak ini minta dan dia bilang, Bu, saya boleh kan keliling ke tetangga saya dan mendoakan. Saya bilang boleh, lakukan aja. Saudara, ini anak keliling ke tetangganya bilang, ada yang sakit gak? Saya doain. Saudara mau tahu, ada yang pilek, ada yang saudara ya sudah step panas. Saudara, ada yang COVID, semua sembuh. Dan semua datang geruduk Mahanaim. Saudara, kurang lebih 20 orang, semua sembuh. Anak umur 10 tahun baru 3 kali datang.
Dia sudah jadi pilar keselamatan. Tapi kita seringkali nggak melakukan apapun. Saudara Miel ke Australia. Papahnya itu selalu bilang begini, saudara. Kamu tidak akan ikut kalau Tuhan gak bayarin tiketmu. Papa gak akan beliin. Udah itu tandanya aja. Kalau orang gak kasih kamu uang buat tiket, berarti tandanya Tuhan gak mau kamu. Saudara dan papanya itu ngomong begitu ke anaknya yang 9 bulan, Elion. Sama ke Miel. Karena papanya itu orangnya praktis. Jadi papanya bilang gini, bawa anak itu ribet. Jadi kalau tidak Tuhan yang suruh, saya gak mau bawa anak. Tapi saudara mau tahu, Malaysia anaknya dapat duluan. Ada orang langsung transfer uang. Bilang Tuhan bilang ini buat Miel. Ke Australia. Saudara tiba-tiba ada orang bilang gini. Tuhan kasih saya mimpi. Miel dan Elion harus ke Australia. Dan Tuhan bilang bayari tiketnya. Papa mamanya belum ada tiket. Orang itu transfer 20 juta. Saudara dan Joshua bilang enak punya anak menyenangkan hati Tuhan. Surplus. Kenapa orangnya transfer 20 juta. Padahal tiketnya Miel 7 juta. Tiketnya Elion 700 ribu. Karena cuma bayar 10%. Saudara dia bilang surplus. Tapi saudara mau tahu apa yang di sana? Saudara sama papanya dibawain satu bag. Isinya roti profetik. Ditaruh di jalan. Dan papanya bilang ini. Cari orang yang kamu tergerak kasih rotinya. Saudara dia tidak bisa ngomong. Saudara dia kasih roti ke orang. Orangnya nangis. Dia kasih roti, orang berlutut nangis. Saudara anak 2 tahun. Saudara dia nari, orang nangis. Saudara dia keliling doling. Arak-arakan 2 tahun. Tidak satu kali pun minta gendong. Keliling kota. Saudara mayornya, saudara tahu mayor, sampai kasih dia uang. Saya mau berkata siapapun bisa jadi pilar keselamatan. Tapi apakah kita ini mau? Atau kita ini gak buat sesuatu? Dan yang terakhir, tahun depan saudara gak bisa kalau tidak pakai karunia. Baik itu karunia untuk mendengar suara Tuhan. Karunia iman. Karunia kesembuhan. Karunia to get well. Untuk diberkati. Saudara tahun depan gak bisa kalau saudara tidak punya karunia. Karunia hikmat. Minta itu saudara. Alkitab berkata kalau engkau menginginkan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan memberikan itu dengan sangat berlimpah. Hari ini saya akan mengurapi pemimpin. Jadi pemimpin nanti tolong maju di depan. Ya, dan kami akan mengurapi dengan minyak karena ini pesan Tuhan. Tuhan bilang tahun depan bukan tahun yang mudah. Karena itu urapi setiap orang satu persatu dengan minyak. Dan kemudian saudara nanti para pemimpin akan mengurapi saudara. Saudara setiap orang, saudara bilang Bu pengurapan itu apa? Sekali lagi ayatnya berkata begini. Jangan musnahkan sebelum kami mengurapi, memeteraikan di dahi mereka. Tahun depan mungkin ada kegoncangan iman. Tahun depan mungkin ada kegoncangan ekonomi. Tapi kalau saudara seperti saya di awal bilang, sudah dapat bocoran loh. Caranya menghadapi. Tapi kalau saudara tidak praktekkan, ya saudara tidak bisa. Seandainya itu ya, saya diintimidasi. Cina perempuan ngapain ikut pertandingan. Saya nangis pulang. Ya saya tidak pernah juara. Saudara kalau saya sudah dikasih itu bocorannya. Jawaban ya kalau diskusinya soal ini. Kalau soal ini. Dan saya tidak apalin. Ya saya tidak bisa juara. Saudara hari ini yang saya katakan adalah bocoran untuk tahun depan. Amin. Supaya saudara keluar sebagai pemenang. Dan pengurapan ini adalah pengurapan bahwa saudara milik Tuhan. Saudara dimeteraikan.
saudara di cover. Tapi sekali lagi ada bagian saudara, ada bagian Tuhan. Sampai miliaran jiwa diselamatkan. Saudara nanti boleh maju ke depan. Saudara diurapi satu persatu dan sekalian saudara boleh masukkan persembahan. Ya, saudara dan saya berdoa supaya kita semua terima dengan iman. Saudara terima dengan iman sampai miliaran jiwa. Sampai miliaran jiwa. Biar tahun depan kami melihat keselamatan. Kami melihat kemenangan. Kami melihat urapan. Untuk melihat miliaran jiwa diselamatkan. Bapak. Biar ini menjadi perjanjian, perlindungan, menjadi kekuatan untuk menghadapi tahun depan. Kami diamkan, biar ini jadi jaminan materai. Sampai kami lihat semua kemuliaan Tuhan.